Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Selamat sore Bu Disya. Selamat sore. Kita kembali bertemu lagi Bu hari ini. Bagaimana kabar hari ini Bu? Ya Pak, Alhamdulillah ini ya sehat, baik-baik saja. Walaupun ya belum sempat pulang ke rumah. Oh iya, iya Bu. Aktivitas hari ini kenapa mohon Bu? Sibuk banget kok. Sepertinya kok dari pagi sampai siang hari kok seperti ada beban gitu. Iya Pak, betul. Dari pagi tadi ya karena ini kan masih PTS. Hmm. Terus walaupun apa ya biasa guru pendidikan agama Islam paling santai karena PTS bisa break, tapi kenyataannya ya bos menunggu. Kemudian saya sambil koreksi tadi Pak. Aduh, itu yang bikin aduh. Oke. Ya, makanya kalau kok ini tadi nyamperin jenengan kok sepertinya ada beban di apa ya di diri Anda kelihatan kok suntuk banget. Oke, mudah-mudahan kita ngobrol bentar ya Bu. Kita ngobrol bentar, mudah-mudahan beban Anda agak apa ya rileks dulu. Nah sekarang coba Bu, sekarang sebelum kita mulai obrolannya, silakan Bu Disa cari tempat duduk yang enak atau sambil makan kalau belum makan, monggo di sekecaknya sih lenggai. Oke. Iya Bu Disa hari ini ternyata sibuk banget ya Bu Disa. Sampai-sampai kelihatan penat. Nah mungkin Bu Disa bisa apa ya? Saya ingin meminta waktunya, mungkin bisa kita ngobrol bareng mengenai kegiatan, mengenai apa yang terjadi hari ini. Mungkin Bu Disa bisa berharap dari obrolan ini nanti kira-kira Bu Disa berharap apa Bu? Kita bisa ngobrol ini Bu. Ya, iya sih Pak. Saya pengen bercerita juga begitu. Berharapnya sih apa yang saya pikirkan saat ini tuh saya bisa mendapatkan sedikit pencerahan begitu loh Pak. Entah dari diri saya bagaimana tentang hari ini, tentang yang saya alami hari ini dan hari-hari sebelumnya permasalahan sebagai guru begitu. Iya makanya aku tadi nyampein jenengan kok, wah Bu Disa kok seperti suntuk banget, ya ada apa? Mungkin ada cerita yang pengen Pak diutarakan Bu? Cerita tentang apa Bu? Misalnya ada apa mungkin? Ya gini loh Pak, saya kan sebagai guru agama ya Pak ya. Jadi pembelajaran saya itu tidak hanya tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu memang basicnya yang dirapot seperti itu. Tapi kenyataannya yang menjadi targetnya itu salah satunya adalah anak-anak itu bisa membaca kitabnya. Nah, yang menjadi beban saya adalah ketika koreksi tadi, itu banyak sekali anak itu yang melewatkan soal itu tentang misalkan ini bunyi Arab ini tajwidnya apa, bunyi ini artinya apa, ini untuk kelas bawah ini dibaca apa, itu banyak yang dilewatkan. Tetapi ketika saya tanya kamu di rumah bagaimana, belajar tidak begitu, anak-anak ini mengambang gitu loh Pak jawabannya itu. Kemudian saya itu greget, kenapa anak sekarang itu kalau disuruh belajar BTA itu sulitnya begitu Pak. Iya, oh jadi Bu Disa itu selain suntuk karena pekerjaan bosnya yang menumpuk, tagihan bos, ternyata juga ada beban yang utama ya Bu, sebagai tupoksi gurunya Anda sebagai guru agama. Ternyata bebannya itu lebih yang harus diutamakan ya Bu. Kalau bos kan tugas tambahan. Jadi anak-anak itu sekarang ini TPA-nya, maksudnya baca BTC-nya itu kurang ya Bu? Iya, kalau menyangkut waktu ya Pak, di SD itu kan hanya 4 kali 4 jam per minggu begitu ya.
Oh, Nah, jadi kemudian target utama misal di kisi-kisi itu kebanyakan di pendidikan agama dan budi pekerti gitu. Kemudian waktu untuk BTA itu jadi sulit karena kalau dari bawah, paling bawah itu belum mengerti huruf hijaiyah, nanti sampai iya, kelas atas itu kesulitan karena iya, kesulitannya ketika naik ke kelas atas itu yang dibahas adalah cara membaca tajwid dan makhrajnya itu. Jadi saya dilema iya. itu Ya, padahal aktivitasnya ada dua ya Bu, PAI sama BTG ya. BTQ ya. Bu Disa, berkaitan dengan BTG, apakah di apa ya di lingkungan rumah Bu Disa itu apa tidak ada seperti taman pendidikan agama TPQ gitu Bu? Kalau di desa saya ada Pak, di dekat musola saya sini TPA-nya maju, tetapi yang saya soroti itu mungkin di TPA-nya di tempat tinggalnya peserta didik saya itu loh Pak. Jadi entah di rumah itu diperhatikan atau tidak TPQ-nya itu saya Hmm, juga apa namanya masih setiap saya tanya itu masih mengambang tuh jawabannya anak-anak itu Pak. nggih, nggih. Jadi iya Bu, karena kan Bu Disa juga jauh, tempat tinggalnya juga jauh ya Iya, dari murid. Oke. iya. Kalau di sekolah kira-kira ada pembiasaan tentang agama atau tentang BTQ itu Bu? Atau sebelum masuk itu ada pembiasaan seperti itu tidak di sekolah? Iya, iya karena kemarin ini juga saya alami. Akhirnya untuk saat ini saya apa namanya ada Pak pembiasaan, tetapi per kelas itu berbeda. Itu ada pembiasaan membaca Iqra Hmm. gitu. Jadi kalau untuk yang gurunya agama Kristen itu ada tutor teman sebaya Oh gitu. gitu. Ya, yang non IG. Yeah. Iya. Itu berapa persen Bu anak yang mengikutinya? Kira-kira dari setiap pembiasaan itu? Kalau dipersenkan itu Hmm? sebenarnya semua mengikuti Pak. Hanya Oh, saja kehadiran dia di kegiatan itu 100% atau tidak itu yang tidak bisa saya pastikan. Karena terkadang dia hanya mengikuti ya sudah sekedar ikut begitu. Karena apalagi kalau tutor sebaya itu kan alah teman sendirilah nanti ya paling juga sama temanku dikasih nilai yang bagus seperti itu. Yang membuat saya itu hmm. pengawasan sekitar 300-an anak juga buat saya sulit gitu. Wow, lumayan banyak ya Bu. Nah, Iya. dari ke 300 anak itu kan kalau di persentase mungkin semua hadir ya Bu. Hadir, ya hadir mana hadir. Tetapi kan kalau di persentase ada sebagian anak itu yang benar-benar fokus mulai dirinya, memberikan dirinya itu benar-benar ke sana. Nah, Iya. kira-kira bisa membedakan apa yang kira-kira membuat motivasi mereka itu benar-benar hadir di sana, Bu? Kira-kira apa yang memikat sebagian anak itu yang benar yang bisa benar-benar hadir di pembiasaan itu? Kalau saya sendiri mungkin gini Pak, anak-anak itu memotivasi supaya mereka itu hadir dan ingin bisa untuk membaca Iqra maupun Al-Quran itu mungkin karena setiap hari Kamis di sekolah saya itu ada pembiasaan Kamis religi di mana anak-anak itu sebelum saya memulai aktivitas itu ada anak yang secara bergiliran membacakan ayat. Mungkin dari sini anak itu termotivasi saya ingin bergiliran. Mungkin dari situ anak-anak ingin dia itu bisa membaca Al-Qur'annya seperti itu. Oh iya iya ya saya sependapat dengan Budisa. Ternyata Budisa udah keren, udah membiasakan di hari Kamis Kamis religi ya, Kamis religi. Iya. Nah, sehingga dari Kamis religi itu membuat anak senang, nah, ya senang bisa bergantian, ya. Nah, selanjutnya Budisa, eh, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa memujudkan sebagian anak itu bisa bisa punya rasa seperti itu, Bu, bisa hadir sepenuhnya. Yang bisa memotivasi anak-anak itu berarti ya Pak ya, Ya, ya. memotivasi anak-anak yang nah ini yang sedang saya pikirkan mungkin saya akan menggandeng guru kelas itu yang pertama. Saya sudah menggandeng guru kelasnya, tetapi
belum secara maksimal begitu loh Pak. Kemudian untuk yang kedua, mungkin saya melalui media sosial atau melalui video-video yang menarik gitu. Jadi kalau saya dengan games seperti itu mungkin anak-anak mau gitu karena sebelumnya pun di kelas atas saya menerapkan menghafalkan Asmaul Husna itu pun juga dengan games. Akhirnya mau seperti itu. Oh iya, jadi langkah-langkah Bu Disa sudah memberikan menggandeng guru kelas, kemudian melewati medsos. Sebenarnya itu sudah modern Bu. Itu sesuai dengan zamannya anak sekarang, Gen Z zaman sekarang. Nah, anak sekarang itu dengan mudah belajar itu melewati media sosial Bu. Mungkin eh, kira-kira Bu, kira-kira dari langkah-langkah Bu Disa itu, apakah ada hambatannya Bu? Langkah-langkah menggandeng guru kelas, kemudian Ya, sos itu. kalau hambatannya sendiri yang pertama mungkin keterbatasan saya karena peserta didik saya itu banyak sekali. Kemudian yang Uh, kedua itu ada satu kelas yang gurunya itu non-muslim. Nah, yang menjadi hambatan saya sejauh ini itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya mengkomunikasikan dengan orang tua. Karena bagaimanapun kalau hanya apa ya bahasanya menggantungkan ngejipne itu dari pendidikan itu dari sekolah waktunya benar-benar sangat kurang Pak. Anak-anak tidak tetap yakin anak-anak tidak akan mampu untuk mempelajari itu sepenuhnya kalau tidak dengan TPA di rumah. Itu gitu ya. hambatan kendala Nah, saya selama ini. iya ya, berarti dari hambatan itu, hambatan yang Anda rasakan itu, selain dua langkah tadi, menggandeng guru kelas, memulai tim mesol, mungkin ada langkah yang lebih preventif lagi nggak Bu? Atau yang lebih bisa mendekat ke siswa? Atau yang lebih jitu lagi menurut Ya Anda? kalau Kira-kira? rencana saya, Hmm? keinginan saya itu kan anak-anak itu mampu ya Pak. Jadi saya ingin Hmm? berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya akan membuat Hmm? sebuah program apa ya nggak usah yang muluk-muluk seperti sekolah Hmm? Islam, tetapi Ya. program itu bisa membuat anak-anak itu diharuskan diharuskan untuk mempelajari BTQ. Mungkin awal kalau ekstrakurikuler itu kan seperti apa ya keinginan Um, anak sendiri, ada yang ikut, ada yang tidak. Maka kedepannya saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk itu membuat program khusus um, baca tulis Al-Quran, walaupun masih yang sederhana atau masih tingkat dasar, sebatas hanya untuk mengenal, kemudian mampu membaca sesuai tajwid dan makhraj saja. oke, berarti Bu Desa itu akan melakukan kelas khusus ya Bu? Iya. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada rencana lain Bu selain kelas khusus, rencana lain atau cukup kelas khusus saja? Rencana lain mungkin saya juga akan membuat ini Pak, sebuah kartu kendali untuk anak yang diisi oleh guru TPA-nya dan orang tua. Jadi di rumah saya mungkin pemantauannya bisa jadi dengan kartu itu. Dia hari ini TPA atau tidak, mungkin dan itu saya pantau langsung Oh, dengan tanda tangan setiap minggu. Itu yang saya pikirkan. itu sejenis jurnal harian ya Bu, ya kan? Ya, jurnal. Nah, berarti Anda sudah memiliki langkah-langkah yang sangat apa ya? Bagi saya itu sangat cerdas Bu, sangat ciamik dan sangat brilian dari langkah-langkah menggandeng guru kelas, melewati media sosial, kemudian memberikan kartu kendali, memberi kelas kelas khusus. Nah itu termasuk itu saya kagum dengan Budisya itu. Jadi harusnya Budisya hari ini harus ceria gitu. Oke Budisya, kira-kira dengan Anda menggunakan kartu kendali tadi Bu, itu kira-kira akan mulai kapan Bu? Kira-kira melakukannya itu berapa Hmm. lama atau mulai kapan melakukannya? Dimulai kapan atau berapa jangka kapan gitu? Ini kan saya untuk semester ini saya merasa berat sekali dengan apa namanya koreksian saya yang banyak sekali jawaban kosong di situ, maka saya
targetkan saya mulai di semester depan, mulai di Oke. semester 2 nanti. Saya untuk satu semester itu untuk apa ya, bisa dibilang uji coba. Nanti akan fix program itu mulai akan saya lakukan tahun pelajaran baru. Oke, Jadi iya. anak siswa baru masuk. Oke, ya, pastinya Bu Disa banyak banyak ini ya Bu, banyak tugas. Oke, nah dari mungkin Bu Disa bisa menggambarkan keberhasilan itu dapat digambarkan seperti apa Bu? Dengan kartu kendali, dengan segala langkah-langkah yang Ibu Disa tempuh tadi dapat digambarkan seperti apa keberhasilan anak dalam minatnya membaca Al-Quran? Ya, nanti saya akan membuat penilaian. Penilaian untuk mengukur keberhasilan tadi itu yang pertama adalah dengan ujian sebelum ini Pak, sebelum semester. Nah, jadi sebelum naik ke kelas, misal dari kelas naik kelas, begitu nanti akan anak-anak akan saya uji bacaannya. Gitu. Jadi kalau ada yang kurang nanti akan menjadi catatan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua nanti saya uji ketika ya Kamis religi itu tadi. Kamis Oke. religi akan saya random, anak-anak akan saya panggil secara random untuk maju untuk melafalkan bacaan yang akan saya berikan atau yang menjadi tema saat itu. Oh, Gitu, gitu. Pak. Luar biasa Bu Disa. Oke, Bu Disa, dengan segala langkah-langkah dan strategi yang Anda impikan, kira-kira apa komitmen Anda untuk kegiatan ini, Bu? Komitmen saya adalah istiqomah untuk Ya, menjalankan yang pastinya. iya, itu yang Komitmennya paling itu. penting. Iya, yang kedua tentu dengan jadwal. Saya tidak boleh melupakan jadwal dan jurnal. Begitu. Ya, istiqomah dan konsisten ya, Bu. Iya, betul, Oke, Pak. nah, kira-kira siapa nih yang mendukung konsisten Anda, istiqomah Anda dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Kalau karena ini saya pandang positif ya Pak, dan Ah, apalagi kalau di sekolah saya ini saingannya memang dari sekolah Islam, jadi hmm, saya yakin Bapak Kepala Sekolah mendukung. hmm. Kemudian yang kedua, apa guru-guru teman-teman jemaat pasti juga akan mendukung, mengingat anak-anak zaman sekarang ini kan ya seperti ini, kalau tidak diperbanyak dari ilmu agamanya juga untuk membatasi mereka. Kemudian tentu saja orang tua. Pasti orang tua itu ya, karena kalau sekolah negeri kan dari segi biaya juga lebih murah. Jadi orang tua yakin pasti akan mendukung dengan program ini, dan saya berharap semoga bisa diajak kerjasama begitu. Luar biasa Bu Disa. Ternyata rencana Bu Disa itu benar-benar sekali lagi sudah brilian Bu Disa. Ternyata dari percakapan kita sebenarnya itu Bu Disa itu sudah apa ya, sudah menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah Bu Disa. Cuma Bu Disa itu belum punya partner aja buat mencurahkannya gitu. Mungkin mungkin Bu Disa sama Bu itu mungkin pekewo gitu Bu. Mungkin Betul, semoga ya Pak. Bu, semoga dengan obrolan kita ini nanti apa yang Bu Disa rencanakan dengan langkah-langkah dan strategi itu dapat Ibu laksanakan sehingga dapat membawa perubahan dan hasil dari rencana Ibu itu dapat mempengaruhi minat siswa akan bertambah dan akan menempatkan siswa itu dengan sendirinya, dengan kesadarannya untuk belajar membaca Al-Quran di sekolah ini Bu Disa. Begitu Bu Disa. Iya, mungkin uh, dari obrolan ini bagaimana perasaan Bu Disa hari ini? Apakah masih bluweng atau bagaimana dengan obrolan singkat Ya, ini? untuk ngegerundernya ya tadi nilainya sudah terlanjur, anak-anak sudah terlanjur mengerjakan. Uh, Tapi saya mendapat percikan semangat baru untuk merubah merubah tentang apa ya yang menjadi beban saya selama ini, yaitu baca tulis Al-Quran di anak-anak ini. Dan ini bukan tanpa apa ya pertimbangan lagi, akan tetap saya laksanakan, dan sesegera mungkin saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. iya, Saya harus
harus melakukan membentuk kegiatan ini begitu Pak. Oke, yang penting sekarang sudah agak, kalau tadi levelnya 10 mungkin sekarang mudah-mudahan bisa turun 7 ya Bu. Iya. Semuanya. Iya. Semuanya. Oke Bu Disa, mungkin itu saja obrolan sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan obrolan kita hari ini bisa membawa dan dampak positif bagi Bu Disa dan juga murid-murid Bu Disa di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Gitu. Iya. Mungkin Amin. sampai sini dulu Bu Disa. Silahkan melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menjadi teman ngobrol yang asik. Dan saya nantikan obrolan-obrolan lagi Bu Disa. Kita perlu seperti ini, diskusi dan seperti apa ya, reneng-reneng, ngudoroso bareng-bareng. Gitu. Terima kasih Bu Disa. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dwi untuk hari ini. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.